Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah tafsir juz amma. Kita sudah sampai di surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya perabot. Di surat tentang perabot. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Adin itu maknanya dua. Yang pertama bermakna pembalasan, seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yang kedua, adin maknanya amal perbuatan. Seperti firman Allah, Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya amalan yang diterima Allah hanyalah amalan yang diajarkan Allah dan Rasulnya yang disebut Islam. Nah, cuma itu makna adin. Cuma di dalam bahasa Indonesia maknanya menyempit, dimaknai agama, ya. Jadi satu cumaan maknanya agama. Agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta sepertinya. Agama itu maksudnya yang teratur. Wallahu a'lam. Dan selanjutnya ada 7 ayat. Al-basmalatu, makna basmalah, tafsir basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu tafsirnya, yaitu di surat Al-Fatihah. Yang sudah lalu kita membahasnya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang dikatakan mendustakan hari pembalasan? Tidak percaya pada hari kiamat, itu dikatakan mendustakan. Ara'aita, tahukah kamu? Ini kamu. Al-khitab yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata kamu di sini, kamu siapa? Hal huwa lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang dimaksud di sini apakah Rasulullah? Karena semua ayat itu kan diturunkan oleh malaikat Jibril ke Rasulullah. Tahukah kamu siapa? Apakah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li'annahu alladhi unzila alaihi al-Qur'anu. Karena kepadanya diturunkan Al-Qur'an. Au huwa amun likulli man yatawajjahu ilaihi al-khitab. Atau kedua, kamu di sini umum, diarahkan pada seluruh yang terkena dari tujuan ayat ini. Tahukah kamu? Ada dua tadi ya. Kamu di situ pertama namanya Rasul, yang kedua umum. Maka kata beliau al-umumu aula. Bermakna umum itu lebih utama. Jadi ara'aita bukan hanya pada Rasul, pada beliau pertama, kemudian umatnya mengikuti. Tahukah kamu? Jadi bukan hanya pada Rasulullah SAW,
tapi pada beliau dan umatnya, termasuk kita-kita ini. Fanaqulu ara'aita alladhi amun likulli man yatawajjahu ilaihil hitaba. Ataukah kamu orang yang ini, maka kata beliau umum, diarahkan ayat ini oleh Allah kepada semua yang terkena hitab, kena tujuan pembicaraan. Jadi bukan hanya pada Rasulullah, kita-kita juga kena. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang dikatakan orang pendusta agama? Pendusta agama di sini adin, jadi maknanya ada dua ya. Di sini maknanya apa? Pembalasan atau amalan? Di sini kata beliau ai bil jaza. Seperti surat Al-Fatihah itu makna pertama. Berarti apa? Tahukah kamu siapakah orang yang dikatakan mendustakan hari pembalasan? Nah, kenapa kok dikatakan mendustakan hari pembalasan? Karena orang yang tidak percaya, kurang meyakini adanya hari pembalasan, nanti pelaksanaan agamanya itu rendah sekali, atau bahkan meninggalkan. Artinya apa? Orang semangat menjalankan agama itu ketika meyakini atau tidak mendustakan, ketika membenarkan dan meyakini adanya pembalasan. Bahwa nanti satu kebaikan yang diamalkan di dunia ini dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, karena adanya semangat, keyakinan adanya pembalasan nanti, itu yang membangkitkan hati, yang mendorong hati setiap kita untuk mau menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan. Kita mau taklim, mau membahas ayat, duduk mendengarkan ayat-ayat dibaca, kan karena adanya pendorong di dalam hati, yaitu adanya balasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan menuju Allah lewat ilmu Al-Quran dan hadis. Jalan menuju ridho Allah itu melalui satu pintu, Rasulullah SAW. Semua orang yang mengaku beribadah tanpa melalui jalan Rasulullah, maka jalan-jalan itu pasti tertutup dan tidak sampai kepada apa yang mereka inginkan. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lam yusib. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan, berapa banyak orang yang merasa di atas kebaikan, dia kira amalannya itu amalan kebaikan, tapi kata beliau dia nggak dapat apa-apa karena tidak melalui jalur yang Allah tetapkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Wahaulai, kata Allah, kata beliau, mereka itu orang yang mendustakan hari pembalasan. Humul ladzina yunkirunal bi'sa, yaitu orang-orang yang mengingkari pembalasan atau kebangkitan. Bi'is itu kebangkitan. Tidak percaya bahwa kita akan dibangkitkan. Wa yaqulun, mereka mengatakan a'idza mitsna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun. Apakah ketika kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan menjadi belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Nah, heran mereka, tidak percaya. Awa abaunal awalun, apakah bapak-bapak moyang-moyang kami dahulu akan dibangkitkan? Kata Allah, kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Surat apa itu? Ini kan sama dengan ini ayatnya ya.
Idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwaluna wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma innakum ayyuhad dallun al-mukadzibun. Ustaz Indah ini kan sampai al-awwalun. Dan di surat lain Allah katakan awa aba'una al-awwaluna wal akhirun lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma innakum ayyuhad dallun al-mukadzibun. Surat apa Ali? Al-Waqi'ah. Nah. Jadi mereka menganggap enggak mungkin. Nah, enggak mungkin kita ini dibangkitkan. Sehingga kan kita tidak akan dibangkitkan, ya sudah seenaknya tanpa mempersiapkan untuk menghadapi hari kebangkitan. Padahal hari kebangkitan itu hari yang besar. Yaumun azim amma yatasaalun anin naba'il azim. Wa yakunul qailu minhum di antara mereka ada yang mengatakan man yuhyil idhoma, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang? Wahyaromim, padahal itu sudah menjadi debu. Nah, padahal membangkitkan, menghidupkan kembali dari yang telah mati masih lebih mudah daripada penciptaan awal. Haula'i yukadzibuna biyaumiddin. Mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan, tidak percaya pada hari pembalasan. Tidak percaya bahwa amalan perbuatannya akan dibalas. Itu kejelekan. Nah, akibatnya dia hidupnya lalai. Tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi Yaumiddin, hari pembalasan. Nah, dan itu tanda kejahilan, tanda kebodohan, tanda kelemahan seseorang. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu, orang yang menahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal perbuatannya itu untuk menghadapi kematian. Itu orang cerdas. Rasulullah juga pernah ditanya, manil aqyas. Kalau kais itu artinya cerdas. Kalau aqyas, yang lebih cerdas. Yang paling cerdas lagi siapa ya Rasul? Orang yang paling cerdas. Kata beliau, aktsaruhum lil mauti dzikra wasti'dadan lahu. Orang yang paling cerdas di dunia ini adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Ternyata Rasul tidak menjawab dengan orang, profesor doktor yang berhasil menemukan teknologi ini itu. Tidak diukur dengan kecanggihan-kecanggihan, kecerdasan IQ. Artinya bisa jadi IQ-nya nomor top, orangnya jenius, tapi kalau mereka tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, itu masuk jahil. Di hadapan Allah, masuk orang jahil. Apalagi tidak masuk Islam, mereka kekal di neraka, walaupun di dunia ini bisa membuat kecanggihan-kecanggihan teknologi, bisa hasil kecerdasannya itu bisa dimanfaatkan oleh muslimin, mukminin. Nah, bahkan mungkin kita lihat secara nyata hasil-hasil teknologi, teknokratnya itu orang-orang kafir yang jenius, cerdas-cerdas. Tapi ketika mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak masuk Islam, di sisi Allah mereka rendah, mereka kafir. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Itu adalah ilmu agama. Nyatanya orang-orang
Teknokrat itu tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penemu listrik, penemu apa lagi, pesawat dan seterusnya. Tidak ada yang mengagungkan mereka. Nah, fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang tidak percaya pada hari kiamat, hari pembalasan, mereka itu adalah orang-orang yang menghargai anak yatim. Satu, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin. Fajama'a baina amrayni, maka orang yang dikatakan mendustakan hari pembalasan mempunyai dua sifat di ayat ini. Bukan berarti sifatnya cuma dua. Di ayat ini Allah sebutkan dua sifatnya. Al-amrul awwalu, yang pertama adamur rahmah, orangnya tidak ada rahmah, tidak penyayang, tidak pengasih. Apa lawannya? Lawannya penyayang. Kasar ya, orangnya kasar. Apalagi tidak rahmah orangnya. Kalau rahmah ini penyayang orangnya. Wajahnya ceria, gampangan, mudahan. Terutama bil aitam, dengan anak-anak yatim. Sampai banyak ada hadis kalau orang itu ingin lembut hatinya dengan mengusap kepala anak yatim. Mengusap tok itu sudah menjadi sebab luluhnya hati seseorang. Karena ketika menjulurkan tangannya ke anak yatim, ke kepala anak yatim, itu sudah bukti tanda adanya rahmah kepada anak yatim. Nah, walaupun kepada anaknya sendiri, Rasulullah pernah mencium cucunya, kemudian ada orang yang sahabat lain yang punya 10 anak. Engkau cium anak kecil, kata orang ini. Saya punya anak 10, nggak ada yang saya cium. Nah, kata Rasulullah SAW, kebaikan apa kalau rahmah sudah dicabut oleh Allah dari hati seseorang. Nah, dan Rasulullah mengatakan la yurham man la yarham, tidak akan dirahmati orang yang tidak menyayangi. Kan bahaya. Nah, irham man fil ardi yarhamu man fis sama. Apa artinya? Hadis juga, irham man fil ardi yarhamu man fis sama. Sayangi yang ada di bumi ini, maka engkau akan disayangi oleh yang di langit, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini jelek. Orang yang, artinya orang yang tidak ada rahmahnya itu orang yang kurang yakin dengan adanya hari pembalasan. Artinya orang yang meyakini adanya hari kiamat akan muncul sifat rahmahnya, penyayang, pengasih, terutama pada anak yatim. Hum mahallur rahmah, maka anak yatim itu adalah tempat untuk disayangi. Li'annal aitam, karena anak-anak yatim, humul ladzina mata aba'uhum. Anak yatim itu orang yang bapaknya mati. Itu kalau manusia, itu yatim itu kalau bapaknya yang mati. Kalau hewan, induknya yang mati, emaknya apa? Mboknya, induknya. Karena yang merawat anak itu kalau hewan, induknya, bapaknya nggak mau tahu, ya. Tapi kalau orang penanggung jawab, mengayomi, mendidik, nah, itu bapaknya. Sehingga disebut anak yatim itu kalau anak ditinggal bapaknya. Qabla an yablughu, sebelum balik. Kalau sudah balik, mereka tidak disebut yatim, walaupun bapaknya meninggal. Wa hum mahallus shafaqah, anak yatim ini tempat untuk
Nah, warahmah disayangi. Li'annahum faqadu li'abaihim, karena mereka ini kehilangan bapak-bapak mereka. Faqulubuhum munkasiratun, sehingga hati mereka itu rendah. Artinya apa bahasa kita, munkasirah itu artinya nggak ada, mentalnya itu turun. Nah, bahasa kita mungkin minder itu bahasa Indonesia ya, minder. Yahtaju ila jabirin, anak yatim itu butuh yang mengayomi. Nah, walihadza waradatin nususu, dari ini banyak sekali nas, dalil, ayat maupun hadis, bifadlil ihsan, yang menjelaskan keutamaan berbuat baik ilal aitam, kepada anak yatim. Lakin hadza wal iyadzu billah, hanya saja di ayat ini Allah ancam, Allah cela orang yang berani menghardik anak yatim. Ayat fa'uhu bi'inafin, mereka menolak anak yatim dengan kasar. Li'anna da' huwa daf'u bi'inafin, karena da' itu maknanya menghardik dengan kasar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, yauma yud'una ila nari jahannam da'a, pada hari mereka dilemparkan ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Tidak ada, kalau orang kafir memang tidak berhak dirahmati karena kekufurannya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dilemparkan begitu saja tanpa belas kasih. Aidaf'an, ditolak anak yatim itu syadidan, dengan keras. Ini hukumnya haram ya, karena ini sedang membahas celaan Allah kepada orang yang menghardik anak yatim. Semua yang dicela oleh Allah atau Rasulnya menunjukkan perbuatan itu adalah haram. Nah, fatajidul yatima, engkau dapati anak yatim, idza ja'a ilaihi yastajdihi syai'an, ketika ada anak yatim mendekati kamu, mungkin dia butuh sesuatu, au yukallimuhu, atau dia ingin bicara, mungkin rindu bapak, mungkin kemudian mendekati padamu, yahtakiruhu, engkau rendahkan, wa yadfa'uhu, engkau hardik, bisiddatin, dengan kasar, fala yarhamuhu, engkau tidak menyayanginya. Ini amalan tercela, amalannya orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Al-amru tsani, masalah kedua yang sifat orang yang tidak percaya pada hari kebangkitan, la yahussuna ala rahmatil ghair, tidak mendorong, tidak mengajak untuk mengasihi orang lain. Wala yahuddu, yahuddu ini mengajak, ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Nah, di sini pentingnya adanya orang miskin, itu jalan menuju surga, asalkan kita bisa menyikapi ketika kita mengetahui ada orang miskin. Orang miskin itu ada dua, ada yang mereka menampakkan asail, minta sesuai kebutuhannya. Maka Allah katakan fa'ammas sa'ila fala tanhar, orang yang minta jangan kamu hardik. Tapi di sana ada orang miskin yang menutup diri, menjaga kehormatan dirinya, tidak menampakkan, tidak minta-minta. Maka kata Rasul, justru itu lebih diperhatikan lagi yang tidak minta itu. Allah mengatakan dalam surat Al-Haqqah, di surat Al-Haqqah Allah berfirman,
Khuliqal insanu alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun alladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum alladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum. Haqqun ma'lum di situ yaitu orang-orang yang di hartanya dia punya harta, dia sudah menyiapkan untuk orang-orang yang fakir yang tidak menampakkan dirinya kefakirannya, kekurangannya. Lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah. Orang punya harta, dia persiapkan untuk as-sa'il. Orang miskin dua di ayat itu disebut. Pertama as-sa'il. Lis-sa'ili wal mahrum. Pertama sa'il, yang minta. Yang kedua wal mahrum, orang yang tidak minta. Sama-sama fakir. Nah, di sini Allah mengajak kepada orang yang iman kepada hari pembalasan, hari kiamat, untuk sensitif. Allah mencela di ayat ini orang yang cuek, tidak peduli lingkungan, tidak peduli dengan sosialnya. Nah, bahkan di hadis lain Rasulullah mengatakan, la yu'minu man sabi'a wajaruhu ja'iun. Tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Sampai dikatakan oleh Rasul, la yu'minu. Apa artinya? Tidak beriman. Loh, kalau nggak beriman itu apa? Nah, artinya celaan keras. Dia makan sendirian, tidak mau peduli dengan lingkungannya. Banyak sekali nas-nas. Kalau kamu beli buah, jangan tetangganya cuma dipameri saja. Kalau kamu bikin kuah, perbanyak kuahnya, kasih tetangganya. Nah, itu apa? Ajaran mulia. Ajaran bagi orang-orang yang beriman kepada hari pembalasan. Fal miskinu al-fakiru, maka orang miskin, orang fakir, al-muhtaj, yang mereka diliputi oleh kebutuhan, ila ta'am, pada makanan. La yahudadar rajul, orang ini tidak peduli dengan orang fakir dan orang miskin. Apa bedanya? Kalau ulama fikih membedakan orang miskin itu artinya orang yang memiliki pekerjaan tapi hasilnya tidak memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhan sehari itu bisa dihitung. Misalnya ketika kita makan, sekali makan 10.000 satu orang. 10.000. Kalau makannya 3 kali, satu orangnya 30.000. Kemudian di situ ada bapak, istri, 3 anak. Berarti 4 kali 3. Berarti sehari saya butuh uang 120.000. Ngerti nggih? Nah, sementara saya kerja cuma dapat 50.000. Cuma dapat 6. Tadi berapa kebutuhannya? 120. Nah, saya dapat uang itu cuma 70.000. Kurang berapa? 40, ya kan? Kurang 40.000. Nah, itu namanya miskin. Tapi kalau saya dapatnya 60.000, kadang 50, kadang 60, nah ini fakir. Nanti karena mestinya negara itu juga punya, terutama Depak yang membagi zakat itu, harus punya data siapa saja di warganya, di kecamatan ini yang miskin siapa saja, yang fakir siapa saja. Itu bisa didata. Pak, sampean kerjanya apa? Berapa pendapatannya sebulan atau sehari? Anaknya berapa? Istrinya berapa? Nah, bisa dihitung. Nah, artinya sama-sama punya kebutuhan. Kalau
miskin itu di atas 50% penghasilannya. Kalau 50% ke bawah itu masuk fakir. Atau definisi lain para ulama fikih membahas miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Fakir itu orang yang tidak punya penghasilan dan tidak ada yang mencukupi dan tidak punya pendapatan yang mencukupi. Karena kadang ada orang nggak ada pekerjaan tapi dia punya harta waris banyak, atau nggak ada kerjaan nganggur di rumah, anak-anaknya kaya-kaya misalnya. Nah, orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan, cuek, tidak peduli dengan orang fakir, dengan orang miskin yang ada di sekitarnya. Nah, memberi makanan saja tidak mau. Nah, ada teman anaknya datang main ke situ, anaknya sendiri yang diberikan, anaknya tetangganya yang fakir tidak diberi. Ada saudaranya berkunjung ke rumahnya, teh saja tidak keluar, makanan saja tidak keluar. Nah, li'anna qalbahu, karena hatinya hajarun qasin, kenapa tega, tidak peduli ini dari Allah kepada orang yang punya sifat dan sikap seperti ini, cuek, tidak peduli dengan sekitarnya. Itu kenapa sifatnya cuek seperti ini? Kata beliau, li'anna qalbahu hajarun, karena hatinya membatu, qasin, mengeras. Ini jelek sekali ini. Allah berfirman, wailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang yang hatinya keras dari peringatan Allah. Ayat ini kan peringatan juga. Di sekitaran kita masih ada orang miskin, orang fakir. Maka ayat ini mengingatkan untuk menghilangkan sifat-sifat jelek yang ada pada kita. Jangan sampai hatinya membatu. Sifat cuek seperti itu disebabkan hati mereka yang membatu, keras. Faqulubuhum kal hijarati, hati mereka seperti batu. Au asyadda qaswa, atau lebih keras lagi dari batu. Ini di surat Al-Baqarah awal juga Allah sebutkan, ya. Hati orang-orang Yahudi ketika minta kepada Nabi Musa siapa pembunuh orang ini, setelah disampaikan buktinya malah mereka semakin menentang Nabi Musa. Hati mereka, kata Allah, seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Artinya apa? Lebih keras dari batu atau seperti batu? Susah masuknya peringatan Allah, susah masuknya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang mestinya meluluhkan hati-hati mereka, melembutkan hati-hati mereka, tapi hatinya keras. Padahal hati itu atau jantung itu suatu yang kecil. Yang kata Rasulullah, mudghah itu segumpal daging saja, yang mungkin sebesar neker lah, sebesar kelereng mudghah itu. Kata para ulama, seperti bisa langsung ditelan begitu, kecil. Dan kalau dipenjat, ya, itu gembuk, lunak, tapi itu bisa mengeras secara maknawi, mengeras, susah hidayah masuk padanya. Nah, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna minal hijarati la yahbitu min khasyatillah, padahal ada batu yang jatuh dari langit, dari gunung, dari puncak gunung, min khasyatillah, karena takut pada Allah. Kalau Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Gunung yang isinya batu keras bisa hancur. Nah, ini hati yang lunak seperti itu gak apa-apa karena Al-Quran. Itu hati yang
jelek. Nah, idan laisa fihi rahmah. Hati yang mengeras tidak akan ada di dalamnya sifat rahmah. Keras, dan itu jelek sekali. Nanti kalau di hatinya ada rahmah akan nampak dari wajahnya, dari lisannya, dari pembicaraannya, dari perbuatannya. Dan itu tanda orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Maka dengan rahmat Allah lah kamu itu bisa lembut. Bicaranya lembut, sopan, perbuatannya juga lembut, tidak petentang, busung dada di depan orang. Nah, seakan-akan jalannya milik sendiri dan seterusnya. Nggak ada rahmah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang bisa lembut. Yang dituju ayat ini Rasulullah asalnya, tapi itu juga pada seluruh umat. Maka hanya dengan rahmat Allah kamu itu bisa lembut. Jadi lembut apanya? Hatinya dan seluruh perbuatannya. Naruh barang lembut, gak lempar-lempar asal lempar. Sopan naruh barang di meja dengan lembut. Nah, itu tanda orang yang dirahmati. Kata Syekh Nusaimin rahimahullah ketika membahas ayat ini menerangkan tanda orang yang dirahmati Allah, orangnya lembut. Maka kalau orangnya itu kasar di dalam berbicara, kasar di dalam berbuat, bertingkah laku, ini tanda orang yang tidak dirahmati oleh Allah, ya dan billah. Semoga Allah SWT melindungi kita dari sifat seperti itu. Nah, fahuwa qasil qalbi, mereka ini orang yang keras hatinya. Nah, jadi di ayat ini Allah cela orang-orang yang tidak sayang pada anak yatim dan tidak peduli dengan sekitarnya. Makanya nanti di akhir surat ini ditutup pada Allah wa yamnaunal maun, kan gitu ya. Al-maun tadi apa? Perabot. Iya. Urusan perabot. Urusan perabot ini tetangganya mau pinjem cangkul. Oh, nggak bisa. Aku tak pinjem pisau ini minta. Oh, nggak bisa dipakai, lagi butuh. Nah, itu loh. Al-maun itu kan cuma perabot saja. Waduh, ini kekurangan lombok di rumah ada enggak? Beli sana lombok mahal kok. Nah, itu sifat-sifat qasiyah, sifat-sifat kasar. Dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Summa qala Azza wa Jalla, kemudian Allah berfirman, fawailun lil musallin. Ini salah lain ya. Celaan berikutnya ini. Celakalah orang yang sholat. Wail, apa wail? Hadihi kalimat wa'idin. Wail itu artinya kata celaan. Wail itu kata celaan. Yang helmnya kehujanan. Berarti di sini diartikan kalau celaan, celakalah orang yang sholat. Tapi tidak semua sholat yang dicela. Karena Allah katakan alladzina hum an sholatihim sahun. Yang tidak sahun tidak dicela. Wa hiya tatakarrarun fil Qur'ani katsiran. Celaan Allah kepada orang yang lalai dalam sholat itu banyak oleh Allah diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena banyaknya kasus. Karena banyaknya orang lalai di dalam sholat. Nah, maunya Allah supaya orang itu tidak lalai ketika sholat. Nah, wal makna al-wa'idus syadid, makna dari ayat ini ancaman keras.
ala haula kepada orang-orang yang sholat ini, yaitu orang-orang yang allinahum an sholatihim sahun. Siapa orang yang sahun itu? Haulai musalluna yusalluna ma'an nas, yaitu orang-orang yang sholat bersama manusia, sholat jamaah di masjid, au afrodan atau sholat sendirian. Lakinnahum an sholatihim sahun, hanya saja sholat mereka sahun. Siapa sahun itu? Ghafiluna anha, orang yang ghafil. Apa ghafil? Lalai. Apa lalai? Tidak menyadari. Yang salat hanya badannya. Allahu Akbar, tangannya diangkat, ditaruh di dadanya. Sementara hatinya tidak ada di situ. Ya mungkin awal-awal masih ada, masih berdua diri dan hatinya. Tapi sebentar kemudian hatinya sudah meninggalkan badannya, sholat sendirian. Itu ghafil. Itu yang dicela oleh Allah. Banyak apa sering seperti ini? Banyak. Itu Allah Akbar, ingat sana, ingat sini. Tadi mau ke masjid cari barang, nggak ketemu. Ketemunya setelah atau ketika sholat. Oh iya di sana tadi. Begitu takbir Allah Akbar, hatinya melanjutkan nyari barang. Begitu salam ketemu, ya. Nah, sampai ada orang yang bertanya ini kepada Imam Abu Hanifah, rahimahullah. Ya Imam, katanya, saya pernah kehilangan barang. Penting sekali barang ini. Gak ketemu-ketemu. Kata Imam Abu Hanifah, coba sholat. Disuruh sholat malah. Dia sholat dan qadarullah setelah sholat ketemu. Berarti dia sholat apa? Sholat nyari barang. Nah dibahas oleh ulama, boleh enggak? Nanti sholat nyari barang. Sholat aja. Kata Syekh Semin, kalau sekali-kali ya enggak apa-apa, kata beliau. Nah, ya karena barangnya penting sekali, enggak ketemu-ketemu ini. Salat saja. Nah. Kenapa? Karena begitu takbir orang itu, ketika iqamah itu, Allahu Akbar, setan itu menjauh. Ya. Tapi begitu takbir Allahu Akbar, setan mendekat. Kata Rasulullah SAW, yudzakiru hadza. Kamu diingatkan ini, diingatkan itu, diingatkan itu syaitan. Sampai sesuatu yang tidak kamu pikirkan sebelum salat muncul ketika salat. Untuk memalingkan kamu dari salat. Lisannya mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat dan seterusnya. Ini kan doa besar, memohon kepada Allah untuk dibersihkan hatinya. Tapi itu lisannya saja. Hatinya tidak ada di situ. Imamnya baca surat apa? Tidak tahu. Sudah rakaat keberapa? Tidak tahu. Loh, kok sudah salam? Nah, itu apa? Sahun, ghafil. Banyak apa sering? Sementara yang dilihat oleh Allah, kata Rasulullah SAW, ketika orang itu salat, maka Allah menghadapkan wajahnya kepada orang yang salat itu sampai orang itu menoleh. Tapi kita jarang melihat wajahnya noleh, kepalanya itu noleh, jarang. Kata ulama tafsir, yang dimaksud menoleh di situ dua, bisa menoleh kepalanya dan menoleh hatinya. Menoleh kepalanya jarang, tapi yang banyak menoleh apa? Hatinya. Itu sahun. Maka di sini ayat ini mengajak, ayat ini menyadarkan, mencambuk hati kita, lek salat iku sing bener.
Sampai diulang-ulang oleh Allah dalam banyak ayat di Al-Quran. Ojo begitu kalau sholat. Kamu sedang menghadap siapa? Allah tahu hati kita. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat badan-badan kamu. Badan kamu yang menghadap ke barat, sendakap itu tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah apa? Qulubikum. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kamu. Hatinya kemana? Ke pasar. Hatinya kemana? Nah, harus dilatih yang seperti itu. Sehingga begitu salam, seperti kepanasan, pantatnya langsung berdiri, bangkit dari tempat sholatnya. Padahal di situ ada pahala besar barang siapa membaca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali masing-masing, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun sebesar buih di laut. Besar yang ingin diampuni dosa-dosa. Apa gunanya banyak harta? Dunia dipenuhi kalau dosanya juga banyak. Kenapa dia langsung bangkit seakan-akan ada yang mencabut dari tempat sholatnya? Apa yang mencabutnya? Sesuatu yang dicintai. Apa yang dicintai? Tentu urusan syahwat. Nah, siapa sahun ini? Kata beliau, wafiluna anha, orang yang lalai dari salatnya, la yukimunaha ala ma yambahi, mereka tidak menegakkan salat sebagaimana tuntutannya, sebagaimana mestinya. Salat zahir dan batin, salat badannya dan jiwanya semua menghadap Allah. Itu makna doa inna sholati. Itu doa istighfar, Pak. Inna sholati, terus wa nusuki, terus wa mahyaya, terus wa mamati. Wah, semua itu. Mulai hidup semua, hidup sampai matinya. Diucapkan kepada Allah, diikrarkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Terus lillah, karena Allah, untukmu ya Allah. Mana? Itu cuma mulutmu. Habis sholat, belum sholat kamu sudah pergi dari sholatnya, hatinya. Nah, yu'akhirunaha anil waqtil fadil. Di antara masahun mereka suka menunda-nunda. Terutama kaum ibu-ibu ini sering banyak nunda-nunda sholat, banyak pekerjaannya. Nah, yu'akhirunaha anil waqti al-fadil, menunda-nunda dari waktu yang fadil. Dari 5 waktu beda ya. Kalau subuh afdalnya mana? Di awal. Kalau zuhur di awal, kecuali panas. Kalau panas bisa ditunda. Kemudian asar di awal, maghrib di awal, isya di akhir. Kalau bisa sholat jamaah. La yuqima ruku'aha, mereka tidak menegakkan rukuknya. Wala sujudaha, tidak menegakkan sujudnya. Ruku dan sujudnya kayak ayam matok. Nukroh, kayak ayam matok. Nah, ada zaman Rasulullah SAW. Maka selesai salat dipanggil oleh Rasulullah, irji, salli, wasalli, kembali kamu salat. Innaka lam tusalli, kamu belum salat. Sampai 3 kali. Dikatakan oleh Rasul, kamu belum sholat. Padahal sudah 3 kali. Sampai sahabat ini minta diajari gimana ya Rasul sholat yang benar. Baru diajari cara sholat yang benar. Maka Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Jangan kayak ayam matok gitu. Karena itu dikatakan oleh Rasul belum sholat. Nah, apalagi sebentar lagi Ramadan viral biasanya cepet-cepetan sholat. Nah, kita lihat dengan kacamata hadis ini saja. Rasul yang mengatakan, inna kalam tusalli. Kamu belum sholat. Apa capek-capek. Makanya Rasul mengatakan, rubba musallin. Berapa banyak orang yang sholat. Hasilnya hanya capek saja. Sebagaimana banyak orang yang puasa. Hasilnya hanya lapar dan dahaga. Ya. Rubba sha'imin hadhu al-ju'u wal-atash. Nah, wala qu'udah juga duduknya. Wala yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin. Demikian juga bacanya. Bacanya cuwet, tidak bisa difahami maknanya. Bahkan yang baca tidak paham apa yang dibaca. Apa maksud bacaannya padahal dia sedang berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla. Sawa'un kanat Qur'anan aw dzikra. Apakah itu ketika membaca Al-Qur'an di dalam salat atau ketika berzikir? Baca subhanallah saja enggak lengkap. Subhanallah, 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 hamdulillah, 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 labar. Ini zikir apa? Baca Allahu Akbar, jadi labar. Nah, ketika masuk ini makna apa? Sahun. Qalbi yatajawwalu atau yatajulu. Hati mereka berpindah-pindah. Yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Nah, tolah-tolah hatinya. Huwa sahin, maka itulah yang dimaksud oleh Allah sahin an salatihi. Wa hadza madmun. Amal seperti ini dicela karena ayat ini celaan kepada orang yang salat. Waduh, ini yang salat ini yang dicela, sing enggak salat bagaimana? Alladzi yasfu anis salati wa yafilu anha, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya, wa yatahawanu biha, dan mereka masuk aja sih. Masuk bahasa. Ini masih ada. Kalau orang itu meremehkan masalah sholat, meremehkan, ulama dulu diriwayatkan baru wudhu saja sudah nangis karena mau berdiri di hadapan Allah, padahal dia sudah siapkan pakaian terbaiknya. Lalu beli pakaian khusus untuk sholat, khusus untuk menghadap Allah yang bersih, wangi. Lah ini baunya kecut, keringetan, gak pakai kopiah, pakai kaos oblong, menghadap Allah Azza wa Jalla tanpa malu. Padahal Allah berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Ambillah perhiasan kamu ketika mau masuk masjid. Perintah siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Ini banyak muslimin inginnya diterima sholatnya, bahaya nanti masuk ke ayat ini, fawailun lil musallin. Ini ayat semua hafal, cuma yang masuk ke hatinya mungkin yang jarang. Amma sahi fi sholati, tapi kalau orang itu lupa di dalam sholat, fahadha la yulamu, itu tidak dicela. Yang dicela itu yang sembrono, yang melalaikan tadi dalam sholatnya. Tapi kalau lupa, itu tidak dicela. Wal farqu bainahuma, perbedaannya, an-nasahi fi sholah ma'nahu annahu nasiya syai'an. Lupa
lupa sesuatu dalam sholat. Oh, ini rakaat keberapa ya? Lupa. Nasiya adada rakaatin, lupa jumlah rakaat. Nasiya syai'an minal wajibati, lupa kewajiban-kewajiban dalam sholatnya. Wa ma asbadzalika, yang seperti ini tidak dicela. Bahkan Rasulullah SAW pernah walihadza waqa'a syahwu, dari itu terjadi lupa min Rasulullah SAW. Rasulullah juga pernah mengalami lupa dalam sholat. Itu setelah selesai sholat, ada sahabat datang, apakah ada wahyu yang turun hari ini? Ada apa? Engkau sholatnya tadi kurang. Oh iya dah, kurang. Maka Rasulullah menyempurnakan sholatnya, kemudian sujud sahwi. Wa huwa asaddun nasi, padahal Rasulullah orang yang paling manusia, asaddun nasi iqbalan ala sholatihi. Beliau itu orang yang paling menghadapkan dirinya kepada sholat. Tidak ada yang bisa melebihi Rasul. Bal innahu qala, bahkan beliau mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Nah, jadi untuk mencapai ketenangan hati, ketenangan jiwa, itu adalah di sholat. Itu kata Rasulullah SAW. Sehingga sholat bukan menjadi beban, malah menjadi sebagai pengistirahat, penenang hati. Sehingga beliau sampai bengkak kakinya karena asyik di dalam sholat, asyik bermunajat dengan Allah Azza wa Jal. Tidak seperti kita malah beban, sholat itu menjadi beban ya. Lemah dikit yang dibaca olehnya sumpek, nah gelisah, karena mereka nggak paham apa yang dibaca imamnya itu, sehingga mereka mengatakan, aku ingin segera istirahat dari sholat, padahal mestinya istirahat itu dengan sholat. Juga katakan kepada Bilal, ya Bilalu arihna bisalah, wahai Bilal, mari kita istirahat dengan sholat. Kita ingin dari sholat, nah hanya berlomba-lomba jatuh dari mesti tiga rakaat ya. Nah, nggak usah dipuji kayak gitu, tercela, dicela oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Wa madzalika saha fi salati, Rasul orang yang paling menghadapkan diri kepada salat, beliau pun pernah lupa. Li'anna sahwa, karena lupa fi syai'i, terhadap sesuatu, maknahu annahu nasiya syai'an ala wajhin la yulamu alaihi. Lupa sesuatu itu sifat bawaan manusia yang tidak dicela. Amma sahi an salatihi fahuwa mu'tamidun litahawun fi salatihi. Adapun lalai dari salat, bukan lupa, melalaikan, nah, sembrono, nunda-nunda waktu. Nah, ini yang dimaksud di ayat ini. Wa min sahyani salatul laika qaumul ladzina yad'una lis-salah ma'al jamaah. Termasuk orang yang lalai dalam salat yang diancam di ayat ini adalah mereka kaum yang yada'una, ini bukan yada'una tapi yada'una, orang yang meninggalkan salat jamaah, salat sendiri di rumah laki-laki. Menunjukkan bahwa salat berjamaah bagi laki di masjid itu wajib kalau tidak ada uzur syar'i. Nah, Rasulullah pernah mengatakan, aku ingin memerintahkan orang untuk mengimami manusia, menjadi imam di masjid. Lalu beliau mau kemana? Aku ingin keliling kampung membawa api untuk membakar rumahnya orang-orang yang tidak mau hadir salat jamaah. Kalau sunnah ya tidak akan dibakar.
yang sunnah saja. Biar sholat di rumahnya yang sunnah saja. Itu kan ancaman keras, mau dibakar rumahnya orang-orang yang tidak mau ke masjid. Nah, maka kalau tidak ada alasan syar'i, lalu jauh, hujan, sakit, ketakutan misalnya, itu diantara alasan-alasan yang syar'i. Nah, ada alasan yang tidak syar'i dan orangnya nggak boleh sholat jamaah. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa makan berambang atau makan bawang, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Artinya karena bau mulutnya, bukan berarti berambang itu haram. Kalau habis makan berambang, apalagi pete ya, atau jengkol, tidak boleh datang ke masjid dan dia dosa. Gak datang ke masjid dosa, datang ke masjid ya dosa. Karena kata Rasul, malaikat terganggu karena dia telah mengganggu manusia. Sehingga malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Fannahum la syakka an salatihim sahun. Maka orang yang meninggalkan sholat jamaah ini tidak diragukan, kata beliau, bahwa mereka ini tergolong orang yang sahun. Fayadkhuluna fi hadhil wa'id, dan mereka masuk ke dalam ancaman ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Termasuk dari sahun, idza fa'alu at-ta'ah innama yaqsuduna biha at-tazallaf ila nas. Atau iltizlaf anin nas, atau orang melakukan sholat diperbagus sholatnya tapi dilihat manusia, yang disebut dengan apa? Riya. Alladzina hum yura'un. Mereka paling aku dan syirik yang bagaimana syirik samar itu? Kata Rasulullah SAW, syirik samar ini adalah syirik seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Hitam semua, ya. Semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah, semut putih aja mungkin kita nggak bisa lihat. Ini semut hitam. Bagaimana itu supaya Rasul? Kata beliau, orang sholat asalnya ikhlas karena Allah, tapi kemudian ada orang lewat, kemudian dia yuzayyinu sholatahu, dia hiasi sholatnya, yura'an nas, karena dilihat oleh manusia. Itu namanya syirkul khafi. Wa ayyakuna lahum qimah fil mujtama, dia sholat karena ingin dapat poin di masyarakat, supaya masyarakat mengatakan saya ini orang taat. Nah, ini masuk sahun, bahaya. Laisa qasduhum at-taqarrub ila Allah. Dia tidak berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi karena saya ini orang terpandang di masyarakat. Mata manusia, mata masyarakat menuju pada dirinya. Kokoh. Fahadzal mura'i yatasaddaqa min ajli an yakulan nasa. Dia sedekah dalam rangka supaya dikatakan oleh manusia, ma akramahu, betapa orang ini derma. Hadzal musalli yuhsinu salatahu, ini orang salat ini memperbagus salatnya, min ajli an yakulan nasu, supaya manusia mengatakan ma ahsana salatahu, betapa bagusnya salatnya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Haula yuraun, mereka ini orang-orang riya. Fa aslul ibadati lillah, maka asal ibadah, dasar ibadah, pondasi ibadah itu harus lillah, karena Allah Azza wa Jalla.
Lakin yuriduna min dzalika an yahmadahum an-nasu alaihi. Tapi mereka salat ingin dipuji manusia. Wa yataqarrabuna ilan nas, mereka ingin didekati oleh manusia. Nah, bitaqarrubihim ilallah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Dia rajin ibadah untuk mendekati manusia. Haula'i humul mura'un, mereka inilah orang-orang yang amma man yusalli li ajlin nas, adapun orang yang salat di hadapan manusia, bimana annahu yusalli baina yadayil mulk mathalan aw ghairuhu yakhda'u ruku'an aw sujudan wa huwa musyrikun kafir. Adapun orang yang salat dalam rangka untuk manusia, salat untuk manusia, dimana dalam arti annahu yusalli baina yadayil mulk, dia salat di depan raja contohnya atau selainnya, dia tunduk ruku atau sujud. Nah, banyak kita dapati ruku-ruku pada kiainya, mencium kaki kiainya, mencium sujud-sujud. Di sini disebutkan ruku dan sujud. Ruku saja untuk manusia, ta'zim mengagungkan manusia, atau kalau zaman sekarang ini disebut habib ya, atau kiainya. Kalau di Jogja bukan hanya orang ya, sampai di Solo itu ada namanya Kiai Selamat. Siapa itu? Sebek sapi malah. Kotorannya jadi barokah katanya, rebutan. Ini kiainya sampai ludahnya jadi rebutan kiai ini. Bekas cuci tangannya rebutan, barokah katanya. Fahadha, kata beliau, yang seperti ini musyrikun kafir. Qad harramallahu alaihi jannah. Sujud pada manusia, rukuk pada manusia ini amalan musyrik kafir, Allah haramkan baginya jannah. Wa ma'wahu an-naro, tempat kembali mereka neraka. Niyadzan billah. Lakin hadza yusalli lillahi ma'a mura'ati an yahmadan nas ala ibadatihi ala annahu abidun lillahi azza wa jalla. Kalau cuma ingin dilihat manusia, dia jaga sholatnya, dia perbaiki sholatnya untuk dapat pujian manusia bahwa dia ini orang ahli ibadah. Wa hadza yaqa'u katsiran fil munafikin, ini banyak dilakukan oleh munafikun. Munafikun sujud pada manusia, sujud pada Allah, rukuk pada Allah, salat mereka, tapi ingin dipuji manusia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka salat, mereka berdiri dengan malas. Berarti ini sifatnya munafikun, salat kakinya enggak menunjukkan keseriusan. Nah, mainan. Ada yang mainan jenggotnya, ada yang mainan sakunya, ada yang mainan jarinya ketika sholat. Kusala, itu sifatnya munafikun. Yura'unan nas, mereka riya pada manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat, tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Kita tahu-tahu sudah salam. Nah, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Undur ila hadzal wasfi, perhatikan sifat-sifat yang telah disebutkan ini. Idza qamu ila salati qamu kusala. Munafikun kalau berdiri salat, mereka berdiri dengan malas. Idan
Kesimpulannya, hum an sholatihim sahun. Mereka itu sholatnya lalai tadi. Waktunya, bacaannya, yura'unas. Yura'unan nas. Mereka ingin dilihat manusia. Wahuna yakulullah. Maka di sini Allah mengatakan, alladzina hum yura'un. Fahalilladzi samma'una mathlahum. Apakah orang yang samma'un itu sama dengan yang ingin dilihat? Sholatnya ingin dilihat, diperbagus. Sekarang kalau baca Quran, diperbagus bacaannya supaya didengar oleh orang. Orang suka pada bacaannya sehingga dia viral. Nah, ingin didengar, namanya sum'ah, ya. Sum'ah. Diperbagus bacaannya. Yani insanun, yani manusia, yaqra'u Qur'anan, dia membaca Al-Qur'an, wa yajru, dia keraskan bil qira'ah, bacanya. Nah, wa yuhassinul qira'ah, dia perbagus bacaannya. Wa yuhassinul ada, dia perbagus tajwidnya, panjang pendeknya, benar-benar diperhatikan. Wasut, bagian suaranya. Min ajli an yukol ma'akra'ahu. Wah, bagus sekali orang ini bacaannya. Untuk dapat itu sampai viral sudah. Nah, apakah sama dengan orang yang riak tadi? Kan musim seperti ini, musim ya. Di tahfidz itu kan mesti ini yang dijadikan barometer. Nah, hal yakunu mithlul ladzi yura'i. Apakah itu sama dengan orang yang riak ketika sholat? Al-jawabu na'am. Memperbagus bacaan itu boleh. Yang enggak boleh apa? Sum'ahnya itu yang enggak boleh. Celanya itu, kenapa zaman bacanya Quran kok enak-enak no? Malu. Nah, kalau karena ingin dipuji orang, ini yang dicela, sama dengan yang riak tadi. Kata beliau, "Na'am, kama ja'a fil hadis," sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi beliau tidak ngarang sendiri, bukan dari lisannya sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, "Man samma'a," barang siapa membaca Al-Quran ingin didengar, samma'allahu bihi, maka Allah perdengarkan, Allah turuti, Allah kabulkan sampai dia benar-benar viral. Tapi nanti ada hadis, orang pertama yang dibakar di neraka ada 3 orang. Ya, orang yang derma, pertama mujahid, kedua orang yang derma, ketiga ini qurra. Bahkan ini kata di hadisnya, awwalu man tusa'ir finnar al-ulama. Bahkan orang-orang alim pun masuk golongan yang pertama dibakar, qabla ubbatil ausan, sebelum para penyembah berhala. Ditanya, engkau kenapa engkau berdakwah menyampaikan agamaku? Ya, saya ingin berdakwah, berjihad. La kadzabta, engkau dusta, kata Allah. Engkau ingin disebut sebagai ulama. Nah, engkau kenapa baca Quran? Ya, karena engkau ya Allah. La kadzabta, engkau dusta. Engkau baca karena ingin dipuji orang, didengar orang. Nah, al-makna man samma'a faddahahullah, barang siapa yang ingin dilihat maka Allah hancurkan. Nah, wa bayyana linnasi anna rajul laisa mukhlisan, dan Allah akan terangkan bahwa dia membaca tidak ikhlas. Walakinnahu yuridu an yasma'ahu annas, dia baca ingin viral, ingin didengar orang. Fayahmadu ala ibadati, sehingga orang memuji dia atas bacaannya, atas dadahnya. Wa man ra'a kadzalika ra'allahu, barang siapa yang riya, demikian juga Allah akan perlihatkan pada manusia. Fal insanul ladzi yura'in nas,
ayusami'un nasa saufa yufaddihuhullah, maka Allah akan campakkan, Allah akan binasakan. Wa saufa yatabayyana amrahu in ajilan am ajilan, Allah akan cela mereka baik dunia ataupun nanti di akhirat. Apa maksudnya? Hendaknya kita ini ikhlas karena Allah, ngaji ikhlas, baca Quran ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa yamna'unal ma'un. Ayat terakhir ya. Mereka menolak, yamna'un itu mencegah. Al-ma'un apa tadi? Perabot. Nah, ay yamna'una ma yajibu badlahu minal mawa'in wa hiya al-awani. Mereka menghalangi apa yang wajib, yang bisa diserahkan, dipinjamkan dari perabot-perabot. Wa hiya al-awani, awani itu bejana-bejana. Yakni yang beliau maksud, yakni yatil insan, datang manusia, tetangganya, temannya, ilahim yasta'iru aniyatan, mau pinjem aniyah, bejana, pinjem panci, pinjem wajannya. Yaqulu, dia menjawab, ana muhtajun, masih dipakai. Nah, ila dalwin, mau pinjem ember. Nah, dia bilang dipakai mesin. Nah, au muhtajun ila ina'in asrabu bihi, atau butuh gelas. Mau pinjam gelas, ini ada teman datang, ada tamu, gelasnya masih dipakai. Nah, au muhtajun ila misbah kahroba, butuh kahroba itu listrik ya, lampu listrik. Wa ma asbah dzalika, ini butuh dop, ini ada acara. Fayumna'u, tapi itu dicegah, tidak diberi. Fahadha aidan mazmumun, ini dicela oleh Allah Azza wa Jal. Wa man'ul ma'un yang qasimu ila qismain. Mencegah perabot itu dibagi menjadi dua. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan tafsir berikutnya. Apa terakhir tadi? Mencegah perabot, minjemkan perabot itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Insyaallah dibahas pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini yang telah kita bahas menambah ilmu pada kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, serta menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita semakin baik di hadapan Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.